Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara, hari-hari ini kita semua seperti diperhadapkan kepada raksasa kehidupan yang sulit untuk dikalahkan. Wabah, pandemi, COVID-19 seperti sebuah kekuatan yang kita nggak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari cengkeramannya. Memang benar ada berita vaksin. Di negara kita, presiden kita sudah menerima vaksin. Tapi ini masih akan berjalan sampai selesainya itu untuk 200 juta masyarakat butuh waktu 2 tahun. Kita mungkin yang mendengarkan firman Tuhan adalah orang-orang yang bertanya-tanya, kapan giliran saya? Bahkan vaksin sebelum 2 tahun selesai, hari-hari ini pun kita mendengar 50 negara. Berita yang terbaru, berita yang masih hangat, bahwa 50 negara sudah dimasuki oleh virus COVID-19 dengan varian yang baru, yang lebih cepat penularannya. Saudaraku, hari-hari ini kita semua dihadapkan dengan persoalan-persoalan bukan hanya wabah, pandemi COVID ini. Tapi kita juga melihat efek dari COVID-19. Ekonomi dihantam. Usaha, bisnis, kehidupan keluarga, pendidikan. Ada banyak segi kehidupan yang dirombak, dihantam sedemikian rupa. Nah, siapakah yang bisa melepaskan kita? Siapakah yang sanggup menolong kita? Hari ini, saya mengajak kita merenungkan satu tema firman Tuhan yang berbicara, Tuhan yang melepaskan aku. Mari perkatakan di dalam hati kita, perkatakan di rumah kita masing-masing, Tuhan yang telah melepaskan aku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 37. 1 Samuel pasal 17 ayat 37. Demikian firman Tuhan berkata. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa pertempuran Daud melawan Goliat adalah sebuah kisah yang gagah perkasa. Saat Daud menghadapi situasi yang begitu mencengkeram, bahwa pertempurannya begitu tidak seimbang. Seorang anak remaja tanpa pakaian perang berhadapan dengan raksasa yang begitu besar dengan pakaian perang yang lengkap. Saudara, maka jawaban Daud yang hari ini kita baca adalah sebuah pernyataan iman yang akhirnya membuka rahasia kepada kita semua mengapa Daud berani menghadapi Goliat. Daud bukan mengandalkan kekuatan diri. Tapi di bagian ini ketika Saul bertanya kepada Daud, apa modal, apa rahasia sehingga kamu berani melawan Goliat? Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Tuhan juga akan melepaskan aku
dari tangan orang Filistin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama, Daud menyatakan bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku di masa lalu, Tuhan itu yang menyertai aku di masa lalu, sekarang ini Tuhan itu juga akan menyertai aku di dalam melawan Goliat. Saudara, pernyataan Daud ini jelas bahwa Tuhan yang dia sembah, yang menyertainya dulu dan yang sekarang adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang tidak berubah. Maka kata Tuhan yang telah melepaskan aku, Tuhan yang akan juga melepaskan aku, itu sebuah keyakinan iman yang menembus waktu. Sebuah iman yang tidak berhenti di masa lampau, tetapi sebuah iman yang sampai hari ini tetap aktif. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu memiliki iman yang aktif, bukan iman masa lampau. Sebuah iman yang bekerja dan berkata bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku dari sakitku, dari persoalan ekonomiku, dari tuntutan hukum, dari jeratan hukum, dari masalah ekonomi. Tuhan yang telah melepaskan aku di masa lampau, Tuhan yang sekarang juga akan melepaskan aku dari jerat hukum, dari masalah ekonomi, dari jerat maut, dari masalah kesehatan. Amin, saudara. Saudara, kita perlu berkata bahwa Tuhan, biarlah Engkau membuat aku terpukau, terpesona dengan perbuatan Tuhan yang di masa lalu. Ingatkan aku Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lampau, supaya hari ini aku tetap hidup dalam ingatan itu. Maka imanku tidak digoyahkan oleh situasi yang sekarang ini. Imanku tidak runtuh. Sebaliknya imanku kokoh menghadapi raksasa persoalan yang di depanku ini. So, saya mau berkata persoalan dunia hari ini menjadi persoalan kita. Dulu persoalan dunia kita berkata gak ada hubungannya denganku. Saudara, kalau ada perang antar negara itu jauh di sana. Tapi hari ini persoalan COVID-19 bukan persoalan satu tempat. Persoalan hari ini COVID-19 menjadi persoalan sampai di depan pintu halaman rumah kita. Bahkan masuk dalam rumah kita. Soku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memperkatakan yang pertama seperti Daud, bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku di masa lampau, Tuhan juga akan melepaskan aku di masa kini. Amin, saudara. Ini yang pertama yang saya mau bagikan. Yang kedua, saudara, bahwa kita harus berkata bahwa pertempuran yang aku hadapi bukan pertempuranku. Saudara ingat, pertempuran Daud bukan pertempuran dia. Daud sedang berkata, pertempuranku adalah pertempuran Tuhan. Saudara, kita berkata, mari berkata si Daud, persoalanku saat ini menjadi persoalannya Tuhan. Tuhan terlibat di dalamnya. Amin, saudara. Saya ulangi, pertempuran Daud itu bukan pertempuran yang hanya milik Daud. Tapi di dalam pernyataan iman di 1 Samuel pasal 17 ayat 37a, Daud sedang mengubah sebuah konsep. Pertempuran Daud adalah pertempuran Tuhan. Artinya Tuhan yang akan bertempur menggantikan Daud. Tuhan akan berperang menggantikan Daud. Tuhan yang akan menyertainya. Amin, saudara. Ya. Karena itu kesehatan saudara hari ini adalah persoalan Tuhan. Saudara berpikir keras tentang kesehatan saudara, Tuhan tidak berdiam diri.
So, jangan berpikir saudara sendiri yang bergumul dengan persoalan rumah tangga dan ekonomi saudara. Saudara, sebenarnya ketika saudara bergumul dengan kesehatan rumah tangga, dengan ekonomi rumah tangga saudara, Tuhan sedang terlibat di dalam pergumulan saudara. Oleh karena itu, jadikan pertempuran saudara adalah pertempurannya Tuhan. Amin saudara. Artinya apa? Libatkan Tuhan di dalamnya. Ingat bahwa Tuhan juga ada di dalamnya. Amin. Ya. Daud tidak akan pernah bisa menang terhadap Goliat kalau pertempuran yang dia maju di dalamnya adalah pertempuran dia sendiri. Bagaimana mungkin bisa menang? Soalnya saya masih ingat ketika saya berdoa untuk orang yang kerasukan. Saudara, saya tahu bahwa saudara, ketika kita datang kepada orang yang sedang kerasukan, kita berdoa, kita ditertawakan, saudara, oleh kuasa yang masuk di dalam tubuhnya orang yang dirasuki itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Pada saat kita datang, iblis, kuasa gelap itu bisa lihat kita. Kita nggak bisa lihat dia. Kita cuma lihat satu sosok tubuh wanita yang sedang kerasukan. Tapi tenaganya 4 laki-laki pegang, tahan. Nggak bisa tahan loh saudara. Kekuatannya lebih dari 4 laki-laki. Lalu kekuatan saya apa ketika datang doakan dia? Saya nggak bisa lihat, dia bisa lihat saya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan yang menyertai, yang tak terlihat itu, bisa melihat kuasa. Kuasa yang tidak terlihat itu sedang berhadapan dengan kuasa Tuhan yang menyertai kita. Amin saudara. Iya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, maka saya percaya kuasa Tuhan yang menyertai Daud itu, Daud telah menjadikan pertempurannya pertempuran Tuhan. Saya nggak tahu hari ini dengan jelas, dengan detail masalah saudara apa hari ini satu persatu. Tapi saya percaya kalau saudara menjadikan pergumulan saudara adalah pergumulan Tuhan, pertempuran saudara, dan saudara sadar adalah pertempuran Tuhan juga, saudara bertahan di dalamnya, saudara kuat di dalamnya, saudara tahu bahwa panji-panji Tuhan sedang saudara pegang, saudara sedang mempertahankan kemuliaan Tuhan, saudara sedang dipakai untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan lewat pergumulan hidup saudara. Saya percaya, saya yakin saudara tidak menghadapi sendiri. Tuhan sedang memimpin pertempuran itu. Biarkan Tuhan memimpin. Yang ketiga, saudara ingat yang pertama tadi bahwa Tuhan yang telah melepaskan aku. Jadikan iman saudara bukan iman masa lalu, tapi iman masa kini. Yang kedua, ingat bahwa pertempuran saudara adalah pertempuran Tuhan. Yang ketiga, dari pertempuran Daud melawan Goliat, kita ingat satu hal, yaitu kadangkala saya waktu membaca firman Tuhan, saya lihat situasi pandemi ini saudara. Lalu kita berkumpul seperti saat ini mendengar firman Tuhan. Kita bisa jadi seperti hari ini, sama-sama mendengar firman Tuhan, sama-sama berdoa. Saya dapat satu kesimpulan. Suatu apa? Kadangkala Tuhan memaksa kita. Tuhan mengizinkan situasi tertentu terjadi untuk melatih, memaksa kita mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Saya tanya sama Tuhan, ini Tuhan kenapa situasi ini sampai Maret tahun ini 1 tahun loh di Indonesia. Tuhan, seluruh dunia kocar kacir, seluruh dunia panik. Teori konspirasi muncul di mana-mana. Saudara, anak Tuhan juga dilanda dengan segala kondisi yang luar biasa, dijungkir balikan, gereja tutup, online semua. Situasi tidak terkendali. Dunia ini panik semua. Kenapa Tuhan? Mengapa ini dibiarkan terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Saya renung-renung saudara. Bukankah saat ini kita bisa dengar firman Tuhan sama-sama? Bersama-sama berdoa karena situasi ini. Amin saudara. Karena situasi inilah
kita bersama-sama ada. Artinya apa saudara? Kadang-kadang Tuhan mengizinkan situasi tertentu terjadi untuk memaksa kita mengandalkan Tuhan. Jadi yang ketiga saudara, saya mau berkata, andalkan Tuhan. Ingat saudara, bahwa Tuhan yang telah melepaskan kita, jangan hanya beriman di masa lalu, jangan beriman berhenti di masa lalu, iman yang aktif. Kedua apa saudara? Bahwa kita percaya, kita tahu pertempuran kita adalah pertempuran Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Situasi tertentu Tuhan izinkan, memaksa kita mengandalkan Tuhan. Saudara, semalam saya mendengar kesaksian seorang pengusaha level nasional. Dia punya karyawan sekitar 10.000. Pada waktu awal pandemi, wah saudara, dia bilang jujur dia takut. Jujur dia panik. Jujur dia bingung harus bagaimana. Dia kumpulkan timnya. Mereka bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Saudara, 10.000 karyawan. Setiap karyawan kalau dikalikan satu istri dengan satu anak, berarti total orang yang dia hidupi itu 30.000 orang dalam tanggung jawab dia. Dia berseru, Tuhan aku harus gimana Tuhan? Tapi luar biasa. Ketika dia bikin plan A, plan B, plan C, dia sadar gak akan bertahan. Paling kuat adalah ketika andalkan Tuhan. Dia datang sama Tuhan, dia berdoa sama Tuhan. Dia gak ngerti mengapa situasi ini bisa terjadi begitu rupa, apa yang melanda Indonesia. Tapi dia tahu, memaksa dia untuk bergantung sama Tuhan. Akhirnya dia bersaksi, dia berkata, semua plan A, plan B, plan C yang dia lakukan enggak terpakai. Justru yang paling terpakai adalah kuasa Tuhan, mengandalkan kuasa Tuhan. Sampai hari ini dari 10.000 karyawan, dia bilang dia tidak memecat karyawan sampai hari ini. Ketika perusahaan-perusahaan di luar sana memecat karyawan, dia nggak pecat, nggak rumahkan. Saudara yang terkasihan Tuhan, jangan andalkan kekuatan Mesir. Jangan andalkan kekuatan kuda Asyur. Jangan andalkan kekuatan senjata kita. Daud tidak mengandalkan kekuatan diri dan senjatanya dia. Di balik senjata batu kecil yang dia pakai, sebenarnya di balik itu ada kekuatan Tuhan yang bekerja di dalamnya. Jangan berpikir lutut yang bersujud dan doa yang kita naikkan setiap jam 5 pagi itu kecil. Kalau Tuhan yang kita andalkan terlibat di dalamnya, itu menjadi besar saudara. Mari serahkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan berkati.